semuanya, selamat datang di ibadah online NCC Youth. Jangan lupa untuk ikut terus ibadah kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagi kalian yang mau memberikan persembahan, bisa transfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti protokol kesehatan dalam menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Shalom Jemaat SCC, biarlah di tahun yang baru ini kita tetap semangat, tidak usah takut, sebab kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin, haleluya. Inilah jaminan kita di dalam Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut dan gentar, sebab kita sudah diberi kuasa untuk menaklukkan setiap musuh dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi tangan Tuhan yang kuat akan selalu menolong kita. Amin, haleluya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kami siap Tuhan untuk mendengar dan mentaatinya Tuhan. Disambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom youth people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul community, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan komunitas. Komunitas adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang berinteraksi di mana mereka mempunyai sebuah tujuan atau visi yang sama. Keberadaan kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya komunitas. Baik komunitas dalam keluarga kita, atau di sekolah kita, di kampus kita, atau mungkin di dunia kerja kita. Kita akan selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan komunitas kita. Mungkin dalam dunia hobi kita juga memiliki komunitas. Saya punya hobi memelihara burung parrot. Saya punya sebuah komunitas namanya Bird Lover Indonesia, di mana kami seringkali saling bercerita, membagi pengalaman bagaimana memelihara burung yang baik supaya bisa berinteraksi dengan kita. Saya juga mempunyai sebuah komunitas bersepeda, di mana kadang-kadang kita janjian untuk kita berolahraga, bersepeda keliling kota bersama-sama. Itulah komunitas. Sebuah bentuk, sebuah kelompok yang mempunyai interaksi hubungan, mempunyai sebuah pemikiran dan tujuan yang sama. Dan komunitas ini adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Karena manusia tidak akan mungkin bisa hidup seorang diri. Manusia perlu orang lain untuk melengkapi, untuk menolong kehidupannya, untuk saling menolong, untuk saling berinteraksi. Pada awal mulanya manusia diciptakan seorang diri. Dia adalah Adam. Dan ternyata manusia nggak bisa hidup seorang diri. Dia terus mencari penolong yang sepadan dengan dirinya. Dan tidak ketemu karena memang pada waktu itu Tuhan hanya menciptakan Adam saja, manusia pada waktu itu. Sampai akhirnya Tuhan menciptakan Hawa, manusia juga yang sepadan dengan dia. Akhirnya mereka bertemu dan akhirnya mereka mempunyai keturunan. Dan keturunan mereka bertambah banyak dan memenuhi bumi hingga sampai hari ini. Dan sebenarnya tujuan Tuhan memang membuat manusia itu bertambah banyak supaya mereka bisa berinteraksi, bisa berkomunitas satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi, mereka saling menolong satu dengan yang lain, dan mereka bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan. Tetapi manusia gagal menggenapi tujuan Tuhan. Pada perjanjian lama manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa mereka. Bahkan mereka tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Terjadi peperangan di mana-mana. Terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Manusia gagal memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan yang sebenarnya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan hukum Taurat untuk mengatur kehidupan manusia. Tetapi manusia juga gagal. Kalau kita tahu bahwa hukum Taurat itu sebetulnya diberikan supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Dan supaya manusia bisa mengasihi sesamanya. Tetapi manusia juga gagal untuk mentaati hukum Taurat. Sampai akhirnya Tuhan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia. Yesus adalah teladan bagi manusia. Contoh manusia yang seharusnya orang-orang bisa seperti Yesus. Di mana Yesus mempunyai hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Bapa, dan Yesus mengasihi sesamanya. Dan pada waktu Yesus hidup di dunia, Yesus juga berkomunitas. Bahkan Yesus mempunyai 12 orang murid. Mereka selalu berinteraksi, mempunyai kelompok. Youth people, Yesus adalah sebuah contoh manusia yang sempurna, teladan bagi setiap kehidupan kita.
Dan pada akhirnya Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan akhirnya manusia bisa berdamai dengan Allah, bisa menyembah Allah kembali, dan muncullah komunitas yang benar di dalam Tuhan. Ini adalah gereja mula-mula. Mari sama-sama kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebuah komunitas yang luar biasa. Ini adalah sebuah gereja mula-mula. Youth people, gereja adalah sebuah komunitas, community. Oleh sebab itu, bersyukur kita mempunyai sebuah nama gereja yang bagus, ya. ACC, Apostolic Community Church, yang artinya adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam kerasulan, bergerak dengan pelayanan rasuli. Pelayanan rasuli adalah pelayanan seperti apa yang Yesus kerjakan, menceritakan tentang kerajaan Allah. Pelayanan rasuli adalah pelayanan seperti apa yang rasul-rasul kerjakan pada waktu itu, menceritakan, memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan, supaya manusia bisa mengenal Tuhan, manusia bisa diselamatkan. Nah, youth people, ternyata gereja itu adalah sebuah community, sebuah komunitas, sebuah kumpulan. Dan dalam bahasa Yunani, kata-kata gereja sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang awal mulanya dari kata-kata eklesia. Eklesia yang berarti adalah perkumpulan, komunitas. Inilah kata-kata gereja pada awal mulanya. Mari sama-sama kita membaca dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah eklesia. Yang dimaksud eklesia adalah di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, mereka satu visi, satu tujuan, menyembah Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Inilah gereja. Nah, kita juga membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada persekutuan, ada perkumpulan, ada komunitas di dalamnya. Dan ketika mereka bersehati bersemangat, ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah pengertian gereja. Seringkali kita mendefinisikan gereja dengan sebuah gedung, sebuah bangunan yang ada gambar salibnya. Setiap hari Minggu orang-orang datang ke dalam gedung tersebut dan melakukan ritual agamawi dalam waktu itu, dan kita sebut sebagai gereja seringkali. Gereja tidak terbatas seperti itu. Gereja bukanlah sebuah bangunan yang berlambang salib di mana orang-orang Kristen beribadah secara liturgi di dalamnya. Tetapi sebenarnya pengertian gereja itu adalah eklesia, kumpulan orang-orang percaya. Jadi dinamakan gereja itu jika ada 3 hal. Yang pertama yaitu ada kumpulan orang-orang percaya. 2-3 orang berkumpul, komunitas. 2-3 orang berkumpul. Dan yang kedua adalah ada kesatuan hati. Ketika mereka berkumpul dan mereka bersatu hati, maka Tuhan hadir di sana. Dan itulah gereja. Berbicara tentang berkumpul, mungkin kita berpikir, sekarang ini kan kita sulit berkumpul ya. Masih pandemi dan sampai hari ini kita juga masih beribadah secara online. Youth people,
berkumpul yang Tuhan maksud adalah bukan hanya berkumpul, bertemu secara fisik. Kenapa? Karena banyak kenyataannya orang bertemu, orang berkumpul secara fisik, tetapi mereka tidak sehati. Mereka tidak setujuan. Ketika mereka datang berkumpul, pikiran mereka bukan tentang Tuhan, bukan tentang belajar kebenaran firman Tuhan, bukan tentang apa yang menjadi visi daripada Tuhan dalam sebuah gereja. Tapi yang mereka pikirkan sudah di luar. Itu juga bukan sebuah berkumpul. Yang Tuhan maksud berkumpul bersatu hati adalah bagaimana kita bertemu, bukan hanya bertemu fisik. Mungkin kita hari ini tidak bisa bertemu secara fisik. Kita secara online seperti ini. Tapi kita juga berkumpul. Di mana kita satu hati hari ini beribadah. Mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Kalau visi kita satu, tujuan kita satu, mencari Tuhan, beribadah bersama-sama. Itu adalah sebuah perkumpulan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di sana. Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itulah sebetulnya justru gereja yang sebenarnya. Ketika kita bersatu hati. Ketika kita bersatu hati. Dan saya percaya Tuhan ada di sana. Jadi gereja bukan sekedar berbicara tentang bangunan. Di mana kita harus datang ke sebuah bangunan, berkumpul dan menyembah Tuhan. Itu baik. Tapi jangan sampai kehidupan bergereja kita dibatasi oleh yang namanya bangunan. Dan juga waktu. Seringkali kalau namanya gereja itu pasti hari Minggu. Tetapi kalau kita baca tadi pada waktu gereja mula-mula dalam kisah Rasul, para rasulnya dikatakan mereka bahkan berkumpul tiap-tiap hari. Artinya bukan berarti setiap hari kita harus beribadah seperti ini. Tentunya kita juga harus bersekolah, kuliah, dan kerja ya. Kita tidak harus beribadah. Tetapi artinya tidak terbatas oleh waktu juga. Bukan berarti kalau tidak hari Minggu kita tidak bisa bergereja. Youth people, gereja sekali lagi bukan bangunan. Bukan berbicara liturgi. Liturgi itu apa sih? Liturgi itu adalah tata cara peribadatan. Ketika kita datang gereja, pertama kali kita berdoa, lalu kita ada puji-pujian, terus setelah itu ada firman, terus kita ngasih persembahan, terus kita menerima berkat dan pulang. Itu liturgi. Bukan hanya bersifat liturgi, tetapi betul-betul kita belajar mengenal Tuhan. Bahkan di gereja itu juga berbicara tentang komunitas. Artinya apa? Berinteraksi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sebetulnya gereja yang betul-betul Tuhan inginkan tidak cukup untuk kita beribadah seperti ini. Tidak cukup untuk kita beribadah seperti sekarang ini. Kenapa? Ketika kita beribadah raya seperti ini, maka fokus kita hanya satu. Youth people mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, dan kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Ibadah seperti ini bagus. Dan memang harus kita lakukan. Tetapi tidak cukup untuk menjadi arti gereja dan beribadah yang sebenarnya. Karena ibadah yang sebenarnya harus ada interaksi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dibentuklah dalam sebuah gereja itu ada yang namanya pemuritan. Di tempat kita, pemuritan kita namanya golf. Ya, golf kalau diperpanjang adalah God Love Forever. Ya, disingkat menjadi golf. Ini adalah sebuah nama untuk pemuritan di gereja kita SCC. Dan sebetulnya kalau kita mengikuti ibadah seperti ini dan kita tidak masuk dalam sebuah pemuritan, maka bergereja kita tidak lengkap. Apa yang Tuhan mau tidak lengkap. Karena kita tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau setiap kita betul-betul berkomunitas seperti apa yang Tuhan mau. Yaitu masuk terhisap dalam sebuah kelompok pemuritan. Nah, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau tujuan Tuhan mau kita berkomunitas. Dan sekali lagi komunitas yang sebenarnya
bukan sekedar berbicara bangunan sekali lagi, bukan berbicara liturgi, bukan berbicara waktu, tetapi berkomunitas adalah sekali lagi berinteraksi satu dengan yang lain, bersama-sama belajar firman dan mengenal Tuhan Allah kita. Maka selain ibadah, kita harus sekali lagi masuk dalam sebuah pemuritan. Nah, kenapa sih kita harus masuk dalam sebuah komunitas yang namanya pemuritan? Youth people, karena sekali lagi kita perlu berinteraksi satu dengan yang lain seperti yang Tuhan mau. Dan ini tidak bisa ada dalam ibadah raya seperti ini. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus masuk dalam sebuah kelompok pemuritan? Karena kelompok pemuritan ini adalah sebuah komunitas yang paling tepat bagi setiap kita, yang Tuhan mau. Mungkin pemuritan adalah bukan sebuah komunitas yang paling asik bagi kita, yang paling menyukakan bagi kita. Tidak, mungkin kita lebih asik dengan komunitas hobi kita, komunitas pertemanan kita di luar. Mungkin pemuritan kita nggak seasik ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama satu hobi dengan kita. Tetapi ingat bahwa pemuritan ini adalah sebuah komunitas yang terbaik bagi setiap kita. Nah, kenapa komunitas ini pemuritan yang terbaik bagi setiap kita? Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga menerima kita untuk memuliakan Allah. Nah, inilah alasannya kenapa pemuritan ini adalah komunitas yang terbaik bagi kita. Yang pertama, dalam komunitas kita diajar untuk bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita mengenal firman lebih dalam lagi. Dan dikatakan sebab itu, dalam Roma tadi dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Di dalam pemuritan kita diajar untuk menerima teman kita satu dengan yang lain, dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kita diajar bagaimana berkomunitas secara benar. Kita saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menerima kelemahan dan kelebihan teman di sekitar kita. Mungkin di komunitas lain kita bisa diterima ketika kita mempunyai suatu kehebatan. Dalam dunia hobi kita pasti yang paling diterima adalah kita yang paling jago di dunia hobi itu. Di sekolah juga begitu. Yang diterima adalah dia yang paling pandai, yang dianggap paling pintar. Selalu komunitas di luar seperti itu. Tetapi di pemuritan tidak. Kita harus menerima satu dengan yang lain, dengan segala kelemahan mereka. Bahkan justru kita harus membantu, saling menolong satu dengan yang lain untuk mencapai rencana Tuhan bersama-sama bagi setiap kita. Pada waktu dulu kita ada acara Poksar, ya, mungkin youth people yang mengikuti acara Poksar waktu itu, saya pernah sharing. Saya dulu pernah mengikuti sebuah perlombaan lintas medan namanya. Kami dibentuk dalam sebuah kelompok, satu kelompok 12 orang, ada beberapa kelompok diperlombakan. Lintas medan ini adalah tiap-tiap kelompok ini harus menempuh medan, menempuh rute perjalanan yang sangat jauh, puluhan kilo, dan itu dilakukan dalam jangka waktu 1 hari 1 malam. Kita harus berjalan kaki puluhan kilo, melintasi berbagai medan. Ada sungai di situ, ada hutan dan lain sebagainya. Dan kekuatan kita nggak sama. Ada yang kuat, mungkin ada yang lemah. Tetapi kita harus mencapai garis finish itu secara bersama-sama.
Dan di situ mungkin ada teman kita yang mulai lemah, dia mulai mau menyerah. Tetapi kita menguatkan. Karena kalau sampai dia menyerah, kita tidak akan bisa sampai garis akhir bersama-sama. Kita nggak akan menang. Bahkan ada teman kita yang tidak kuat lagi berjalan. Kita harus membuat sebuah tandu. Kita harus memikul mereka, memikul bergantian. Supaya bisa mencapai garis akhir bersama-sama. Nah, sampai akhirnya di garis akhir kita bisa ada bersama-sama. Seperti itulah kelompok pemuritan. Mungkin kekuatan iman kita tidak sama. Karakter kita pun juga berbeda-beda. Tetapi kita dilatih untuk menerima satu dengan yang lain. Tentunya di bawah sebuah bimbingan seorang mentor. Di mana kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak menyombongkan diri kita. Tidak terfokus hanya yang paling hebat. Tetapi harus saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, sepenanggungan. Kita berjalan bersama-sama. Sampai kita boleh mendapati garis akhir, rencana Tuhan maksimal bersama-sama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah saya katakan bahwa pemuritan itu adalah bukan kelompok yang mungkin asik seperti kelompok-kelompok lain, komunitas hobimu. Tetapi ini adalah sebuah komunitas yang paling tepat, yang paling bagus, yang Tuhan kehendaki, dan engkau harus masuk di dalamnya. Sehingga rencana Tuhan bisa digenapi secara maksimal dalam kehidupanmu. Karena engkau tidak akan bisa hidup seorang diri, engkau tidak akan bisa untuk menggenapi rencana Tuhan dengan dirimu sendiri. Engkau butuh orang lain untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Oleh sebab itu, sebuah kelompok pemuritan yang hidup adalah ketika kita aktif di dalamnya. Ketika kita ada go love, kita harus aktif. Engkau mulai belajar sharing setiap apa yang engkau alami bersama Tuhan untuk membangun temanmu. Engkau harus belajar untuk mulai terbuka sehingga engkau bisa dikuatkan oleh mentormu. Engkau juga bisa didukung oleh komunitas, oleh timmu untuk engkau saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah pentingnya sebuah pemuritan. Dan itulah gereja yang sesungguhnya. Karena gereja sekali lagi bukan berbicara tentang sebuah gedung atau bagaimana kita beribadah, tetapi interaksi kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Dan kenapa kita harus masuk dalam pemuritan? Kenapa kita harus berkomunitas? Karena komunitas, karena pemuritan ini untuk mempersiapkan kita masuk dalam komunitas, dalam dunia sekuler di luar sana. Ketika kita masuk dalam pemuritan dan kita dilatih bagaimana berkomunitas yang benar, bagaimana kita bisa berespon benar ketika kita menghadapi teman-teman kita dalam satu pemuritan. Mungkin kan macam-macam ya karakter teman kita. Sifatnya juga macam-macam. Permasalahannya juga macam-macam. Dan mungkin juga terjadi gesekan ya satu dengan yang lain ketika dalam sebuah pemuritan. Dan tentunya ada mentor yang membimbing kita di sana. Ketika kita diajar dengan kondisi seperti itu, kita diajar bagaimana kita berespon benar ketika kita menghadapi permasalahan dengan sesama teman kita. Ketika kita menghadapi masalah, bagaimana kita diajar berespon benar, bersikap hati yang benar. Sehingga modal inilah yang akan kita bawa ketika kita nanti berkomunitas di luar. Karena youth people mau tidak mau kita akan ketemu dengan komunitas di luar sana ketika nanti kita bekerja atau seperti apa yang saya sebutkan tadi. Ketika kita sekolah, ketika dalam dunia hobi kita, dalam dunia pekerjaan kita pasti akan ketemu dengan komunitas, tim di luar sana. Ketika kita sudah dibentuk dalam sebuah pemuritan, dalam sebuah go love, kita sungguh-sungguh mau terlibat di dalamnya dan dibentuk, maka kita di luar, ketika kita menghadapi kendala dengan orang-orang, dengan komunitas di luar, kita sudah siap. Kita bisa berespon benar.
Ketika kita menghadapi tekanan, gesekan di luar, kita bisa berespon benar karena kita sudah dilatih ketika kita sedang pemuritan di golf. Sehingga kita bisa menjadi saksi di luar sana. Kita tidak kepahitan, kita tidak kalah, tetapi justru kita bisa menjadi saksi di luar sana. Justru kita bisa menjadi berkat di luar sana. Karena respon hati kita yang sudah dilatih pada waktu kita berkomunitas di pemuritan. Itulah kenapa alasannya kita harus terhisap dalam sebuah pemuritan. Dan inilah yang Tuhan mau. Dan inilah kebutuhan kita sebagai orang, sebagai manusia, di mana harus berkomunitas dan kita harus berkomunitas secara benar. Sekali lagi youth people, dua hal komunitas yang paling utama yaitu bagaimana kita beribadah dan yang kedua bagaimana kita digembalakan dalam pemuritan. Dua hal ini tidak bisa tidak kita lakukan. Karena dua hal ini adalah komunitas bergereja yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanpa komunitas, tanpa kita terlibat di dalamnya, maka kita tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan secara maksimal dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menang ketika kita berkomunitas di luar. Kalau kita tidak masuk dalam komunitas yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari people, kita bangun komunitas kita bersama-sama. Kita lebih lagi masuk dalam sebuah komunitas yang benar bersama Tuhan. Kita beribadah, kita masuk dalam pemuritan. Kita sungguh-sungguh di sana, bukan sekedar untuk mencari kesenangan kita. Tetapi sekali lagi, kita belajar mentaati firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita berespon benar. Kita belajar menerima satu dengan yang lain. Kita belajar betul-betul mengasihi. Sehingga apa yang Tuhan mau, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Betul-betul bisa kita lakukan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi karena kita saling menopang. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dan sekali lagi ketika kita bersatu hati, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menguatkan dalam komunitas yang benar, maka Tuhan hadir di situ. Dan mujizat Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan bersyukur dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan hamba-Mu juga berdoa buat youth people dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau menjadikan mereka lebih dekat dan lebih lagi mengasihi Engkau. Mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Karena hamba-Mu percaya ketika mereka ada bersama dengan Engkau. Mereka mengandalkan Engkau dan sungguh-sungguh mencari Engkau. Maka Engkau akan membuat hidup mereka menjadi berhasil. Biar Tuhan Kau berkati youth people dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu tercurah buat setiap mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya